Bismillahirrahmanirrahim. Berikut ini saya akan menyampaikan tentang silsilah guru fikih dari kalangan mazhab Imam Syafi'i, mulai dari Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari sebagai pendiri Nahdlatul Ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Sanad Imam Syafi'i yang wafat pada tahun 204 Hijriah sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki dua jalur. Satu jalur Imam Malik, dua jalur Imam Abu Hanifah. Kemudian saya urut dari jalur Imam Malik. Imam Malik bin Anas yang wafat pada tahun 179 Hijriah, pendiri madhab Malikiyah, berguru kepada satu Ibnu Syihab Az-Zuhri yang wafat pada tahun 124 Hijriah, kemudian berguru kepada Imam Nafi' Maula Abdullah bin Umar, wafat pada tahun 117 Hijriah, kemudian tiga berguru kepada Abu Zunad yang wafat pada tahun 136 Hijriah, kemudian berguru kepada Rabi'ah Ar-Ra'i yang wafat pada tahun 136 Hijriah, dan yang kelima berguru kepada Imam Yahya bin Sa'id, wafat pada tahun 143 Hijriah. Kesemuanya guru-guru Imam Syafi'i tersebut berguru kepada Abdullah bin Mas'ud yang wafat pada tahun 94 Hijriah, juga berguru kepada Urwah bin Zubair, juga kepada Al-Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar, dan juga berguru kepada Sa'id bin Musayyab yang wafat pada tahun 94 Hijriah, juga berguru kepada Sulaiman bin Yasar, wafat pada tahun 107 Hijriah, kemudian kepada Imam Khorihat bin Zaid bin Sabit yang wafat pada tahun 100 Hijriah, dan juga berguru kepada Salim bin Abdullah bin Umar, wafat pada tahun 106 Hijriah. Kesemuanya tersebut berguru kepada Umar bin Khattab yang wafat pada tahun 22 Hijriah, juga berguru kepada Utsman bin Affan yang wafat pada tahun 35 Hijriah, juga berguru kepada Abdullah bin Umar yang wafat pada tahun 73 Hijriah, juga berguru kepada Abdullah bin Abbas, dan juga berguru kepada Zaid bin Sabit yang wafat pada tahun 45 Hijriah. Kesemuanya sahabat-sahabat Nabi tersebut langsung belajar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari jalur Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i berguru kepada Muhammad ibn al-Hasan yang wafat pada tahun 189 Hijriah. Kemudian Muhammad ibn al-Hasan ini berguru kepada Imam Abu Hanifah yang wafat pada tahun 150 Hijriah, yang merupakan pendiri mazhab Hanafiyah. Jadi dengan demikian Imam Syafi'i tidak menjumpai langsung kepada Imam Abu Hanifah, akan tetapi Imam Syafi'i belajar kepada murid langsung Imam Abi Hanifah yang bernama Muhammad ibn al-Hasan. Kemudian Imam Abu Hanifah berguru kepada Hammad bin Abi Sulaiman yang wafat pada tahun 120 Hijriah. Kemudian Hammad bin Abi Sulaiman berguru kepada Ibrahim bin Yazid An-Nakhai, juga kepada Hasan Basri, kemudian juga kepada Imam Amir bin Syarahbil yang wafat pada tahun 104 Hijriah. Ketiga beliau ini semuanya berguru kepada Imam Sureh Ibn al-Haris al-Kindi yang wafat pada 78 Hijriah, juga berguru kepada Alqamah bin Qais An-Nakhai, kemudian kepada Masruq bin Al-Ajda Al-Hamdani, kemudian kepada Al-Aswad bin Yazid bin Qais An-Nakhai yang wafat pada tahun 95 Hijriah. Kemudian keempat imam ini
semuanya berguru kepada Abdullah bin Mas'ud dan juga berguru kepada Imam Ali bin Abi Thalib yang wafat pada tahun 40 Hijriah. Kemudian Abdullah bin Mas'ud dan Ali bin Abi Thalib ini berguru langsung kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berikutnya mazhab Syafi'iyah terdiri dari beberapa generasi atau tabaqat. Generasi pertama yakni murid-murid Imam Syafi'i langsung adalah Abdullah bin Zubair, Abu Bakar Al-Humaidi, Abu Ya'qub Yusuf bin Yahya Al-Buwaiti, Ishaq bin Rahaweh, kemudian ada Abu Usman Al-Qadi Muhammad bin Syafi'i, Ahmad bin Hambal, merupakan pendiri mazhab Hanabilah. Kemudian ada Harmalah bin Yahya bin Abdullah At-Tajibi, kemudian Abu Ali Al-Husain bin Ali bin Yazid Al-Karabisi, kemudian ada Abu Thawr Al-Kulabi Al-Baghdadi, kemudian Ahmad bin Yahya bin Wazir bin Sulaiman At-Tajibi, kemudian ada Imam Al-Bukhari, kemudian ada Imam Al-Hasan bin Muhammad Ibn Sabbah Az-Za'farani. Kemudian tabaqat yang kedua atau generasi kedua adalah Imam Abu Ibrahim Ismail bin Yahya Al-Muzani, Ahmad Ibn Sayyar, kemudian ada Ar-Rabi bin Sulaiman, Abu Dawud, Abu Hatim, Ad-Darimi, Ibnu Abid Dunya, kemudian ada Abu Abdullah Al-Marwazi, ada Abu Ja'far At-Tirmidzi, kemudian Al-Junaidi Al-Baghdadi. Berikutnya adalah tabaqat yang ketiga atau generasi yang ketiga. Satu, Imam An-Nasa'i yang wafat pada tahun 303 Hijriah, ada Ibnu Suraid yang wafat pada tahun 306 Hijriah, Ibnul Munzir, kemudian ada Abu Hasan Al-Asy'ari yang wafat tahun 324 Hijriah. Beliau merupakan imam ahli sunnah wal jamaah dalam akidah. Kemudian ada Ibnul Qas, Abu Ishaq Al-Marwazi, Al-Mas'udi, Abu Ali At-Tabari, Al-Qafal Al-Kabir As-Sasi, Ibnu Abi Hatim, kemudian ada Ad-Daraqutni yang wafat pada tahun 385 Hijriah. Kemudian generasi yang keempat adalah Imam Al-Qadi Abu Bakar Al-Bakillani, Ibnul Mahamili, kemudian ada Imam Mahmud bin Sabaktakin, kemudian Abu Muhammad Al-Juwaini, kemudian Al-Mawardi, Ahmad bin Husain Al-Baihaqi, kemudian Al-Qadi Al-Marwazi, Abul Qasim Al-Qusairi, kemudian Abu Ishaq As-Sayrazi, Imam Al-Haramain, kemudian Al-Karmani yang wafat pada tahun 500 Hijriah. Kemudian tabaqat yang kelima adalah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali yang wafat pada tahun 505 Hijriah. Kemudian ada Abu Bakar As-Sasi, ada Al-Baghawi, Al-Hamdani, Asy-Syahrastani, kemudian ada Al-Amudi, Ibnu Asakir, Ibnul Ambari, kemudian ada Imam Abu Syuja Al-Asbihani yang wafat pada tahun 593 Hijriah. Kemudian generasi yang keenam ada Ibnul Asir, Imam Fakhruddin Ar-Razi, Aminuddin Abul Khair At-Tibrizi, Ar-Rafi'i, Ali As-Sakhawi, Izzuddin bin Abdissalam, Ibnu Malik merupakan imam di bidang ilmu nahwu. Kemudian ada Muhyiddin Syaraf An-Nawawi, pengarang kitab Majmu', dan Al-Baydawi yang wafat pada tahun 691 Hijriah. Kemudian generasi yang ketujuh Ibnu Daqiqil Aid, ada Qutbuddin Asy-Syairazi, Najmuddin Al-Qamuli, Taqiyuddin As-Subuki, Tajuddin As-Subuki, Jamaluddin Al-Asnawi, Ibnul Katsir, Ibnul Mulaqin, kemudian Imam Az-Zarkasi, beliau wafat pada tahun 780 Hijriah. Kemudian generasi yang ke-8 ada Imam Sirajuddin Al-Bulkini, Imam Zainuddin Al-Iraqi, Ibnul Mukri, Syihabuddin Ar-Ramli,
Ibnu Ruslan, Ibnu Zahra, Ibnu Hajar al-Asqalani, Jalaluddin al-Mahalli, kemudian ada Kamaluddin Ibnul Imam al-Kamiliyah yang wafat pada tahun 874 Hijriah. Kemudian generasi yang ke-9 adalah ada Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuti yang wafat pada tahun 911 Hijriah. Ada Al-Qastolani, kemudian Zakaria Al-Ansari, kemudian Zainuddin Al-Malibari, kemudian Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani, kemudian Ibnu Hajar Al-Haytami, kemudian Al-Khatib Asy-Syirbini, kemudian Ibnul Qasim Al-Ubbadi yang wafat pada tahun 994 Hijriah. Tabaqat yang ke-10 ada Imam Samsuddin Ar-Ramli yang wafat pada tahun 1004 Hijriah. Kemudian Abu Bakar As-Sinwani, kemudian Imam Syihabuddin As-Subki, kemudian Imam Ibnu Alan Al-Makki, ada Imam Ar-Raniri, kemudian Syihabuddin Al-Qulyubi, kemudian Muhammad Al-Qawrani, kemudian Ibrahim Al-Maimuni, kemudian ada Imam Ali Asy-Syibromalisi, kemudian Imam Abdul Rauf Al-Fansuri yang wafat pada tahun 1094 Hijriah. Kemudian tabaqat yang ke-11 ada Imam Najmuddin Al-Hifni, Ibrahim Al-Qawrani, Ilyas Al-Kurdi, Abdul Karim Asy-Syarabati, kemudian Jamaluddin Al-Hifni, Isa Al-Barmawi, kemudian Atiyah Al-Ajhuri, kemudian Imam Ahmad As-Suja'i yang wafat pada tahun 1197 Hijriah. Kemudian generasi yang ke-12 ada Imam Abdul Somad Al-Palimbani, Sulaiman Al-Jamal, Sulaiman Al-Bujairimi, Arsar Al-Banjari, Muhammad As-Sinwani, kemudian ada Muhammad Al-Fudali, kemudian Khalid An-Naqsabandi, Abdurrahman Ba'alawi Al-Hadrami, kemudian Khatib As-Sambasi, kemudian Ibrahim Al-Bajuri yang wafat pada tahun 1276 Hijriah. Kemudian tabaqat yang ke-13 ada Imam Zaini Dahlan, kemudian Imam Al-Bakri Muhammad Sato, Imam Nawawi Al-Bantani yang wafat pada tahun 1315 Hijriah. Kemudian ada Imam Soleh Darat Semarang, kemudian Muhammad Amin Al-Kurdi, Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, kemudian Syekh Mahfud Termas, kemudian Ahmad Khalil Al-Bangkalani, kemudian Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Kemudian generasi yang ke-14 ialah Kiai Haji Hashim Asy'ari yang wafat pada tahun 1367 Hijriah. Beliau merupakan pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Silsilah ini ditandatangani oleh Rais Am Dr. Kiai Haji Muhammad Ahmad Sahal Mahfud. Juga Ketua Umum Dr. Kiai Haji Said Akil Sirot. Bagi kawan-kawan yang ingin mengetahui secara detail nama dan umurnya dari imam-imam yang telah saya sampaikan tersebut, silakan dibaca di deskripsi YouTube. Tekan tombol deskripsi, di situ akan muncul tulisan silsilah yang telah saya sampaikan tadi. Demikian, Al-Fatihah.